Jika manajemen dalam Islam tidak diterapkan, kerja dalam organisasi bisa kacau. Tanpa perencanaan dan tidak tahu arah, pemimpin bisa bertindak sembarangan yang mengarah pada semangat tercapainya tujuan. Dan ini menyebabkan banyak masalah serta pertengkaran karena tidak ada pedoman yang jelas. Manajemen Islami yang mengajarkan keadilan, tanggung jawab, dan kerjasama penting untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan tujuan. Begitu juga dalam pendidikan Islam, tanpa prinsip-prinsip manajemen yang baik, proses pendidikan bisa menjadi tidak terarah dan tidak mendidik dengan benar. Guru atau pemimpin yang tidak amanah dan tidak adil akan membuat siswa kehilangan. Contohnya yaitu suasana pendidikan bisa menjadi tidak nyaman jika nilai-nilai seperti keadilan dan ajakan kepada kebaikan tidak ada. Suasana di sekolah bisa rusak dan pendidikan tidak lagi memuaskan, memanusiakan manusia. Selain itu, manajemen memiliki keputusan yang harus diambil dari berfokus pada pemimpinnya. Nah, masalah kecilnya tanpa melihat gambaran besar ini menyebabkan ketidakaturannya dalam kerja dan tujuan organisasi menjadi semakin sulit tercapai. Jika organisasi tidak siap menghadapi perubahan dan tidak mengikuti atau mengabaikan isu sosial, bisa membuat organisasi kehilangan daya saing. Nah, kemudian jika filosofi manajemen tidak diterapkan dalam organisasi, berbagai masalah besar bisa muncul yang dapat mengganggu aktivitas dan tujuan organisasi. Tanpa dasar filosofi yang jelas, pemimpin organisasi akan kesulitan untuk memberi arah yang tepat kepada anggota timnya. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan dalam memahami tugas dan tanggung jawab. Nah, kan biasanya kalau misalnya pemimpin itu dia mengatakan atau mau mengambil putusan tidak jelas, itu kan membingungkan si pekerja atau timnya, memberikan inspirasi dan filosofi itu akan kesulitan dalam memberikan motivasi. Kemudian para pemimpin mungkin tidak dapat menciptakan suasana kerja yang positif karena tidak adanya motivasi. Nah, kemudian dalam kebijakan yang diambil bisa jadi tidak relevan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, kalau misalnya nggak ada filosofi dari manajemen dan pemimpin tidak seenaknya sendiri, itu kan membuat suasana lingkungan kerja bakalan rusak. Kemudian menyebabkan keputusan yang membingungkan dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Kalau misalnya pemimpin tiba-tiba hanya ngasih keputusan aja kan, nggak tahu di lapangannya, itu bakalan membuat pekerja atau timnya itu kesusahan dalam bekerja. Nah, selain itu, tanpa filosofi manajemen yang jelas, anggota organisasi bisa merasa kerja keras mereka sia-sia. Jadi percuma, misalnya udah dikerjakan tapi tidak benar dengan apa yang pemimpin ingin lakukan. Kemudian karena tidak ada tujuan yang jelas atau langkah yang tidak terarah, tanpa filosofi seperti idealisme, misalnya anggota atau peserta didik tidak akan progresivisme yang mengedepankan perubahan dan inovasi, juga akan sulit menerapkan atau membuat organisasi terjebak dalam rutinitas yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Nah, ini biasanya ada di sekolah-sekolah. Biasanya pemimpin kan udah tua-tua, kepala sekolah udah tua. Nah, itu membilangkan kepada guru-guru muda, itu kan biasanya tidak pas untuk guru yang muda dalam model pengajaran tersebut. Kemudian penerapan aliran filsafat seperti paranalisme yang mempertahankan nilai-nilai dasar yang sudah teruji juga sangat penting. Tanpa aliran ini, prinsip-prinsip dasar dalam organisasi atau pendidikan bisa terlupakan dan berisiko menciptakan kebingungan dalam menentukan arah tujuan. Pragmatisme pun tak kalah penting agar organisasi tidak terjebak dalam teori yang hanya berlaku di atas kertas.
pada pencapaian tujuan praktis yang relevan. Terakhir, konstruktisme organisasi yang akan menghambat perkembangan individu jika tidak diterapkan. Dalam metodologi, jika aspek-aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak diterapkan, organisasi akan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang ada. Tanpa pemahaman ontologi yang membantu melihat sifat dasar permasalahan, organisasi mungkin akan membuat kesulitan dan memahami permasalahan bersifat jangka panjang atau lebih psikologis tanpa pendekatan epistemologi yang tepat yang berkait dengan cara memperoleh pengetahuan dan merencanakan yang matang, yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan. Aksiologi yang organisasi sesuai dengan norma moral dan nilai yang baik, mencegah terjadinya kesalahan etika yang dapat merusak citra organisasi. Nah, ini filsafat itu penting untuk memberi tujuan yang benar, kemudian nilai-nilai etika dan adab kepada sesama tim di lembaga pendidikan. Perubahan dalam filsafat manajemen tidak diterapkan di organisasi bisa tertinggal dan sulit bersaing di dunia terus berubah setiap zamannya, dan teknologi makin canggih, cara kerja makin cepat, dan tantangan baru terus muncul. Kalau cara berpikir dan cara mengelola organisasi tidak ikut berubah, maka organisasi akan berjalan dengan pola lama yang tidak sesuai dengan kecocokan zaman pada saat ini. Misalnya nih, tanpa perubahan dalam manajemen organisasi bisa gagal memahami pentingnya teknologi baru. Nah, ini kan biasanya desa-desa atau pelosok-pelosok itu kan masih tidak mempunyai teknologi yang bagus. Nah, ini harus diterapkan lagi pemikiran yang lebih di era sekarang. Kemudian sehingga proses kerja jadi lambat dan tidak efisien. Perusahaan juga bisa salah dalam menghadapi masalah sosial atau politik karena aturan pemerintah berubah. Organisasi yang kaku akan kesulitan menyesuaikan diri. Nah, sekarang kan kurikulum ganti-ganti, pemerintah ganti-ganti. Nah, itu kita harus udah ada planning untuk membuat menghadapi tantangan tersebut. Jadi kita sudah melihat bagaimana kedepannya nih, penggantinya harus bagaimana cara mengajar siswa dan strategi kita. Kemudian tanpa sikap terbuka terhadap perubahan, pemimpin dan pegawai juga bisa kehilangan semangat karena merasa cara-cara lama sudah tidak relevan. Akibatnya kerja tidak efektif, hasilnya pun tidak maksimal. Maka penting bagi organisasi untuk siap berubah, bukan hanya cara kerja, tapi juga cara berpikir dan cara memandang tantangan. Dengan begitu, organisasi bisa terus tumbuh dan tidak mudah tumbang saat menghadapi tekanan dari luar. Ini wajib diterapkan di era sekarang karena teknologi semakin canggih. Itu kita harus lebih berlatih, memberikan pelatihan yang lebih untuk guru-guru yang lanjut usia. Ya nggak mungkin lanjut usia, ya yang tua-tua lah, yang mak-mak itu kan pasti ada di SD itu. Nah, kemudian nilai-nilai dalam manajemen seperti perencanaan, pengarahan, pengawasan, dan perbaikan terus-menerus tidak diterapkan, maka organisasi akan berjalan tanpa arah yang jelas. Seperti kapal tanpa nakoda. Nah, kan nakodanya itu pemimpinnya, kapalnya itu timnya. Jadi misalnya tim tidak ada pemimpinnya, pasti timnya yang nggak jelas. Nah, gitu. Kemudian masalah dengan tanpa perencanaan yang matang, banyak keputusan yang dibuat hanya berdasarkan pikiran atau ikut-ikutan, FOMO. Kan biasanya cuma sekolah ini bagus ini, nah itu ikut-ikutan manajemen. Nah, itu biasanya salah di situ karena tidak dengan tahu lingkungannya sendiri. Itu membuat tidak keaktifan tim tuh kurang enak di lingkungannya sendiri. Kemudian
berdasarkan perkiraan atau ikutan, bukan dari pertimbangan yang logis. Akibatnya organisasi bisa membuang-buang sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga untuk hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Kan biasanya kalau misalnya ikut-ikutan hanya buat buang-buang uang, waktu, kan mending kita melihat permasalahan kita di sini dan tujuan kita tuh apa, itu mending lebih efektif. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau semisal ya, kan misalkan di suatu lembaga itu pemimpinnya itu baru dilantik. Nah, kemudian pada awal sebelum dilantik itu pemimpinnya itu bukan mengadakan ya, ingin membuat proker-proker. Nah, proker-prokernya itu banyak gitu loh. Kemudian pada saat dilantik ternyata pemimpinnya itu lebih males bikin proker ini itu, ya udah kayak mengikuti jalan alur lembaga itu. Nah, gimana menurut kamu solusinya? Bagi saya solusinya, kalau misalnya manajer sebelum menjadi yang diangkat itu udah merencanakan banyak hal, itu harus disadarkan dengan nilai-nilai tadi. Filosofi tadi kan udah menerapkan nilai-nilai. Apa pentingnya tujuan kita, apa pentingnya yang direncanakan, itu harus dikembangkan. Jadi bagaimana tujuan itu, untuk apa, visi misi pertama tuh visi misi sekolah itu dulu, maunya apa. Percuma kalau banyak rencana, banyak planning. Ya tadi yang saya jelaskan tadi, masalah ikut-ikutan, terus FOMO, lihat lembaga lain. Kan lembaga lain tidak tahu kalau dia udah punya dana anggaran lebih banyak, kan nggak tahu. Cuma ikutin planningnya kan percuma, membuang uang aja. Mending kita memberikan dana nih ke lembaga kita sendiri, lebih ke tujuan kita, visi misi sekolah kita gitu. Jadi kita sadarkan dengan nilai-nilai dan filosofi tadi gitu. Mas Silvi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Terima kasih. Saya juga namanya juga manusia ya, banyak salahnya. Saya menjelaskan ini tadi itu cuma sekedar yang saya tahu aja gitu. Karena saya ingin sharing gitu.